Kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan transformasional merupakan model yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan. Model ini dianggap sebagai model yang terbaik dalam menjelaskan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya, dan kontingensi. Burns 1978 merupakan salah satu penggagas yang secara eksplisit mendefinisikan kepemimpinan transformasional. Menurutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang model kepemimpinan transformasional, model ini perlu dipertentangkan dengan model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional. Dalam konteks I.R. Soekarno, kepemimpinannya dapat dilihat sebagai transformasional karena ia berhasil mengubah rakyat Indonesia yang terpecah belah oleh kolonialisme Belanda menjadi bangsa yang bersatu dalam perjuangan kemerdekaan. Soekarno bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga visioner yang membangkitkan semangat nasionalisme, mengubah mentalitas rakyat dari penjajahan menjadi kedaulatan. Ia sering disebut sebagai bapak bangsa karena kemampuannya mentransformasi identitas kolektif Indonesia. Baik, selanjutnya ada teori. Teori kepemimpinan transnasional dibangun dari dua kata, yaitu kepemimpinan leadership yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan transformasional, yaitu untuk mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformasional diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Formalisasi dari teori kepemimpinan transformasional antara lain karisma, stimulisasi intelektual, perhatian individualis. Seperti contoh, seorang kepala sekolah menerapkan teori kepemimpinan transformasional jika dia mampu mengubah energi sumber-sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah seperti yang dikemukakan oleh Sudirman Danin. Teori selanjutnya, kepemimpinan transformasional eksis pada waktu Max Weber tahun 1947, mengembangkan konsep kepemimpinan birokratis dan karismatis. Selanjutnya, James McGregor Byrne pada tahun 1978 memunculkan teori kepemimpinan transaksional dan transformasional yang diterapkan dalam konteks politik. Baru kemudian Bernard M. Bass pada dekade tahun 1985 menerapkan teori kepemimpinan transaksional dan transformasional ke dalam konteks organisasi. Nah, pasca itu banyak para praktisi dan juga akademisi yang mulai menerapkan pada organisasi-organisasi nirlaba. Salah satunya pada organisasi pendidikan. Setiawan dan kawan-kawan 2013. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional. 1. Karisma dan pengaruh ideal. Pemimpin bertindak sebagai role model yang dihormati dan dipercaya menunjukkan integritas dan komitmen tinggi. Mengikut melihat pemimpin sebagai simbol harapan. Pada Soekarno, ia memiliki karisma luar biasa yang membuatnya menjadi ikon perjuangan. Pidatonya yang berapi-api seperti Indonesia menggugat tahun 1928 di depan pengadilan Belanda menunjukkan keberanian dan integritasnya. 2. Motivasi inspiratif. Pemimpin mengomunikasikan visi yang jelas dan menarik, menggunakan bahasa yang membangkitkan semangat dan optimis. Pada Soekarno, visi Indonesia Merdeka yang ia sampaikan melalui pidato-pidato dan tulisan seperti di bawah bendera revolusi tahun 1945 memotivasi jutaan orang 1949. Yang ketiga, pertimbangan individualis consideration, yaitu pemimpin memperhatikan kebutuhan pengikut secara pribadi, bertindak sebagai mentor untuk pengembangan diri. Pada Soekarno, meski sibuk dengan perjuangan nasional, Soekarno dikenal dekat dengan rakyat jelata yang sering berinteraksi langsung dengan buruh dan petani, seperti dalam konsep Marhen, dan mendukung pendidikan serta pemberdayaan perempuan melalui Girwani. Poin terakhir, penerapan kepemimpinan transformasional. Secara umum, kepemimpinan transformasional diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan politik.
untuk mendorong inovasi dan komitmen organisasi. Contoh penerapannya meliputi yang pertama di organisasi, pemimpin seperti CEO Apple, Steve Jobs, menggunakan visi inovatif untuk memotivasi karyawan menciptakan produk revolusioner. Yang kedua di pendidikan, guru yang menginspirasi siswa untuk berpikir kritis dan mengejar passion pribadi. Dan yang ketiga di politik, pemimpin yang membangun koalisi melalui visi bersama seperti Nelson Mandela dalam rekonsiliasi pasca apartheid.